people semuanya, welcome back to my channel. Senang banget hari ini saya ngundang sahabat-sahabat saya yang merupakan sahabat baik untuk para lovely people yang sedang mengandung atau baru menikah yang mau program punya anak ya, karena kegiatannya itu adalah bersama dengan pasien yang mau program ataupun mau melahirkan. Kira-kira apakah pekerjaannya? Ya, pastinya adalah spesialis kebidanan dan kandungan. Dan hari ini sudah datang Dr. Ardian Surya Anggoro, wah, SPOG FMAS. Benar kan dok ya? Benar. Panjang ya namanya dokter ya. Yang merupakan alumnus dari kebidanan di Gajah Mada ya? Jogja. Spesialisnya di Jogja ya. Wow, terus juga sebagai anggota ini dan POGI pastinya. Dan saat ini juga ditemani sama istri tercinta, ada Dr. Zamzam Mesalina. Salina, panggilannya Mesa. Mesa, Dr. Mesa, apa kabar? Dr. Ardian, apa kabar? Baik. Ih, senang banget hari ini bisa datang ke sini. Iya. Terima kasih. Kami juga senang. Karena biasanya saya yang main ke tempat mereka. Karena kita sebenarnya udah kenal udah lama banget ya, dari tahun berapa ya, sebelum Ania lahir bahkan Iya. kan. Dari Ania masih 2014 ya. 14, itu udah 10 tahun yang lalu. Pertama kali aku ke klinik MND MND yang ada di mana? di Condet. Condet. Terus sampai sekarang udah tambah besar, udah banyak ini ya, selain dokter Amjinnya juga dokter anak gitu ya, dokter gigi juga ya. Ih, keren. Gigi umum. Sudah lengkap deh, makin lengkap nih sekarang nih MND ya. Wih. Tapi dokter Raisa nggak berubah-berubah loh. Udah 10 tahun tetap aja sama. Sama nih juga nggak tetap keren-keren semuanya. By the way, Dr. Adrian, kita mau mengulik tentang profesinya. Kenapa sih kok memilih jadi dokter objin awalnya? Iya, jadi waktu dulu saya besar kan di Jogja dok. Orang tua saya dua-duanya dosen. Satu di Universitas Gajah Mada, satunya ibu di Institut Seni Indonesia. Oh gitu. Nah, mungkin Isi. orang tua zaman dulu taunya itu kalau kita harus masuk jurusannya cuma dua, kedokteran, ekonomi. Oh gitu ya. Jadi udah didoktrin dokteran atau ekonomi. Nah kebetulan saya pertama dari 3 bersaudara, ya saya diarahkan ke kedokteran waktu itu. Jadi setelah masuk ke dunia kedokteran, kemudian ada tahap koasistensi juga, kan kita keliling-keliling stase ke bedah, ke anak, ke kandungan, macam-macam. Nah kebetulan setelah selesai kok saya pikir-pikir saya lebih tertarik ke bagian kandungan. Oh. Jadi saya lihat amazing sekali gitu, dari proses kehamilan, kemudian proses persalinan. Kebetulan juga saya orangnya suka action gitu dok. Jadi yang ada tindakan, nanti pilihannya kan bedah atau kandungan waktu itu. Nah kebetulan saya dimilih ke kandungan coaching. Jadi akhirnya terusin juga di UGM juga tuh ya? Iya, spesialisnya juga dari UGM juga. Wah. Emang kalau menurut Dr. Ardian, arti profesi objin sendiri apa sih? Ya profesi dokter secara keseluruhan itu menurut saya profesi yang mulia ya dok ya. Kita tujuannya bantu orang. Dari bidang objin sendiri saya lihat memang angka kematian ibu dan bayi termasuk masih yang lumayan tinggi di Indonesia. Bagaimana caranya saya sebisa mungkin ikut, paling tidak ada sedikit peran membantu untuk menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi tentunya. Iya benar. Aduh, aku jadi tersenyum loh. Karena kan bagaimanapun juga yang dilakukan adalah menyelamatkan nyawa gitu kan. Setiap hari yang dihadapi Dr. Ardian, menyelamatkan 2 nyawa bahkan ya sekaligus ya dalam pekerjaannya. Iya, sudah. Ibu dan bayinya. Oke, ada pengalaman apa nggak dok yang selama praktek gitu jadi spesialis ini, apa yang tidak terlupakan atau ada pengalaman yang menantang gitu? Iya, sebetulnya banyak ya dok. Saya kan setelah lulus ke daerah dulu, kebetulan di sana waktu itu tunggal kita, objinnya tidak ada yang lain.
Jadi ya lumayan sibuk, banyak kasus-kasus yang ditemuin, kasus-kasus kegawatan dari mulai perdarahan, kemudian kehamilan dengan risiko tinggi, ada dengan apa bahkan ada yang nirmis gitu dok, datang sudah perdarahan banyak, setelah diperiksa HB-nya 3, Waduh. jadi dengan perdarahan hebat, tapi ya alhamdulillah atas pertolongan Allah ada yang ini beberapa yang alhamdulillah bisa selamat. Oh, itu di daerah mana dok? Saya di Lampung dok, Oh. pernah di Pekanbaru, kemudian yang lama di Lampung sekitar 2 tahun sebelum pindah ke Jawa. Waktu itu kita ke Magetan, Madiun, sebelum ke Jakarta. Banyak daerah berarti ya yang udah di Ya udah dilalui, muter. udah muter-muter. Kalau misalnya lagi situasi genting gitu, cara bersikapnya gimana? Karena dokter objek kan harus tenang. Semua orang panik, tapi nggak boleh panik, ikutan panik. Tipsnya dokter Adian gimana? Iya, sebetulnya sebelum niat berangkat kerja, kita udah niatin, kemudian sambil berdoa, niat untuk kerja dan ya untuk sebagai dokter kita menolong gitu kan. Memang ada beberapa kasus sulit yang pasti kita jumpain. Nah, sebisa mungkin memang harus tenang, karena kalau kita panik pasti akan ngeblank ya, semuanya hilang. Ya tetap sambil ini dok, sambil istighfar biasanya kalau ini kasus bisa mungkin tenang. Nah itu sih, kayaknya kalau dari pembawaannya dokter Adian emang pembawaannya tenang sih ya. Ini dokter objek kebanyakan gitu nggak sih? Kayak yang harus sabar gitu kan. Suka ngebayangin muka istri nggak? Wah itu Nah, dia. iya. Kayaknya behind a successful man gitu ya, pasti ada woman Woman. yang di belakangnya gitu kan. Oh ya, termasuk dokter Mas. Saya ketemunya gimana sih by the way? Ketemunya Mungkin Ceritanya dokter apa? Kan Mesa. sama-sama dokter nih, tapi kan dokter Mesa dari Jakarta kan? Jakarta. Dari Yarsi ya dulu ya. Terus gimana ketemunya tuh? Cie. Udah bisa jawab. bagian aku ini. Ya. Jadi ketemunya tuh gimana kira-kira? Biasanya kan kalau dokter ketemu dokter kan di seminar ya. Kalau kita mungkin gabut dulu ya, jadi ketemunya di Facebook. Oh, online. Jadi couple daring ya ini ya kalau zaman now ya. Oh iya. Jadi mungkin waktu itu Mas lagi di Jerman ya, Di Pas lagi Lampung. di Lampung gitu. Terus aku di Jakarta. Nah kalau di Lampung kan sibuk tuh operasi terus gitu. Memang kenalnya sih via Facebook, tapi dekatnya itu gara-gara kalau nggak salah Mas lagi di Jerman, jadi di sana nggak bisa keluar lagi musim dingin, jadi di situ deh kita semakin dekatnya. I see. Awal-awal sih masih kayak bener nggak sih, zaman dulu kan kayaknya masih Facebook juga masih bingung ya, takut gitu ya. Terus cuman dia bilang nanti kalau aku balik ke Indonesia kita ketemu ya. Akhirnya disamperin beneran. Akhirnya Oh, disamperin. ya. Di bandara dok, dijemput. Serius dijemput di bandara? Ini kayak zaman dulu kalau masih surat-suratan gitu ya, mungkin sahabat enak ya. Tapi sekarang pakainya Facebook, Iya, terus Facebook. ketemuan. Akhirnya berapa lama tuh pacarannya? Pacarannya nggak lama sih. 9 bulan ya. Oh cepat ya, kayak hamil ya? Iya, 9 bulan akhir, harus jadi 9 bulan diputuskan. nikah. Mungkin udah ngebet kali ya. Kayaknya karena bayarnya 19 gitu. Oh iya, jadi sesuai dengan usia Sesuai. kan. Usia ideal dalam melahirkan. Jadi menyesuaikan gitu ya, karena biasanya periksa USG sampai Iya 9 benar-benar, bulan. aduh gemes banget sih. Terus menjadi seorang istri dari dokter Objin yang pasti jadwalnya padat sekali ya kan. Dokter Objin itu termasuk dokter yang bisa dipanggil sewaktu-waktu, nggak menentu, nggak ada jadwal hariannya, tengah malam bisa on call. Bagaimana menyikapinya sebagai seorang istri? Intinya sih jadi istri Objin tuh harus banyak cadangan esnya ya. Sabar. Sabar ya, Lebih. Lebih. Kadang-kadang cari belinya di mana sih, nih cadangan udah mau habis gitu kan. Jadi memang dinikmatin aja sih kalau aku ya, jadi istri seorang Objin yang memang udah
jalannya gitu. Konsekuensinya Iya. gitu ya. Dari dulu juga nggak pernah menargetkan harus punya suami objin gitu, harus mempersiapkan mental dari awal. Enggak sih, berjalan aja. Tapi memang jadi istri objin itu harus mau tidak diutamakan. Oh gitu. Iya. Kita kan pekerjaan nomor satu ya, mau nggak Betul. mau ya. Jadi kalau pengalaman aku kan, kalau misalnya kita lagi ribut nih, lagi berantem, terus tiba-tiba lagi seru-serunya, terus ada panggilan telepon, dok ada operasi nih preeklamsi, udah begini begitu kondisinya. Ya begitu tutup telepon, aku tuh kayak yang, mas, abis marah-marah gitu, terus mas mau operasi aku anterin ya gitu. Jadi kayak ini realnya aku, karena apa? Kalau aku nanti marah-marah buat dia nggak tenang, jadi Iya. nggak fokus, ya nanti endingnya jadinya bisa membahayakan keselamatan Nah, orang itu lain. dia. Gitu. Tapi nanti setelah operasi kita lanjutin lagi. Pokoknya harus sampai ada solusi gitu Harus ya. Harus gitu. sampai selesai ya. Harus, perempuan kan kayak gitu. Ini keren banget sih, nggak kebayang sih. Itu kayak tiba-tiba lagi emosi, harus Iya. tahan gitu kan. Berarti kalau aku tanya tentang pengorbanan terbesar deh yang pernah dilakukan untuk mendukung profesi suami apa? Pengorbanan aku. Iya. Wah, kayaknya nanyanya banyak banget ya. Maksudnya pengorbanan nggak cuma aku ya, dari anak semua itu berkorban. Misalnya lagi ada situasi apa nih yang ternyata harus mendahulukan profesi gitu ya dibandingkan Ya, keluarga. kemarin anak aku yang kecil demam berdarah. Jadi dengan kondisi yang memang udah parah gitu, akhirnya sudah diputuskan untuk tidak praktek. Kita mau mengantar ke rumah sakit ya. Terus ternyata di tengah perjalanan ditelepon dengan pasien yang memerlukan dokter Ardian. Akhirnya kita turunin di jalan, dia naik ojek, aku sama anak aku ke rumah sakit. Jadi situasinya ya semuanya berjalan lancar, anaknya juga tertolong gitu, terus pasiennya juga tertolong. Ya alhamdulillah, ya, Alhamdulillah. semuanya bisa berjalan baik ya. Tapi ternyata memang ada ya di balik sisi kesuksesan seorang dokter tuh ada banyak hal yang harus dikorbankan. Ya. Kalau dokter Ardian sendiri melihatnya gimana nih? Ya, saya tentunya sangat berterima kasih kepada istri anak-anak yang sudah pengertian selama ini. Kan dari awal sudah tahu bahwa Jarang soalnya bilang makasih, mohon maaf. Jadi agak-agak baper. dalam profesi kebidanan ini kan menuntut waktu, kadang nggak tahu waktu gitu 24 jam, Iya. yang nggak bisa office hour juga. Jadi kapan kita dibutuhkan, apalagi kita pas jaga, ya harus siap untuk datang. Dan kadang-kadang ya seperti tadi yang itu belum lama sih yang kena sakit harus di rumah kanker tiba-tiba dan membutuhkan 2 pasien. Ya, alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan